Ayat ini muncul karena ada satu pembahasan kita bahwa seberapa besar kasih Allah itu, yaitu sebesar pengorbanan putranya yang menyerahkan nyawanya. Maka itu kita membahas, kita pun harus menyerahkan nyawa kemarin, ya. Dan juga seberapa besar kasih Allah itu terjadi dalam hidup kita, itu sebesar dosa kita. Ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, ayat ini muncul, nanti saya akan jelaskan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nanti saya bahas ini. Sebab ada pertanyaan setelah pengajaran, kemudian saya di WA. Pertanyaan ini begini Bapak Ibu Saudara. Dan ini banyak orang bertanya tentang hal ini. Shalom Pak Feb, mohon penjelasan hati Tuhan Yesus yang mau menerima minyak wangi dari seorang perempuan berdosa atau pelacur yang mungkin dari hasil dia melacur. Ini kan banyak ini, dulu ditanyakan terus ini zaman dulu. Itu kan minyak itu dibeli dari uang hasil dia berbuat zina. Nah kok Tuhan Yesus mau menerima? Nah itu bagaimana? Ya, nanti saya jelaskan. Saya lanjutkan dulu. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Nah, garis bawahi kata hutang, ya. Dan kemarin minggu lalu saya sudah mengajarkan ada satu kata yang Tuhan ajarkan kepada saya, yaitu kata membayar. Membayar ini ada dua hal. Membayar itu satu resiko, sebab akibat yang kita lakukan. Walaupun kita sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kita tetap wajib membayar. Karena apa yang sudah kita perbuat, dan itu tidak perlu takut, saudara harus menyelesaikan. Namun hal yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi manusia rohani, menjadi Kristen yang rohani, juga membayar. Ya, karena kita adalah orang berhutang. Sampai mati saudara, kita tetap orang berhutang kepada Bapa. Nah itu harus dipegang. Jadi hidup orang Kristen itu sebetulnya tidak bisa bebas dari hutang. Hutang artinya hutang moral, ya, hutang roh, itu kita harus mengerti. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, janganlah kita menjadi orang yang sembrono. Orang sembrono itu orang yang gegabah, orang yang tidak hati-hati. Surat Petrus mengajarkan supaya kita memiliki rasa takut selama kita menumpang di dunia ini. Menumpang loh saudara. Nah, pengajaran yang sesat itu menghasilkan jemaat yang tidak takut lagi. Mereka merasa bahwa ya udah, sudah selamat, kita percaya Tuhan Yesus, sudah tidak perlu melakukan kekudusan, membayar hutang,
Karena Tuhan Yesus sudah membayar untuk kita semua. Nah, ini pengajaran sesat. Sehingga membuat ada banyak orang Kristen yang duniawi. Mereka tidak akan menjadi Kristen rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, tolong garis bawah itu dulu supaya kita mengerti. Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Saya berharap saudara mengerti. Kalau ada orang berhutang 1M dengan 1 juta, dua-dua dibebaskan oleh bos yang punya duit, mana yang lebih mengasihi ya bos itu? Apakah yang dibebaskan 1 juta atau dibebaskan 1M? Menurut saudara yang mana? Yang 1 miliar atau yang 1 juta? 1 miliar. Ini yang Tuhan Yesus tunjukkan. Supaya kita bisa mengerti bagaimana mempersembahkan diri kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita bisa berbakti kepada Allah. Dan kita menjadi hamba Allah. Nah, ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus diperhadapkan satu pendapat ya, satu tanggapan oleh orang Farisi, kalau memang dia ini nabi, dia harusnya kan tahu ini orang berdosa. Kenapa kok Tuhan Yesus menerima? Nah ini loh saudara, jawabannya kenapa Tuhan Yesus menerima padahal itu hasil uang, hasil berbuat zina. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tahu itu hati saudara. Dan perempuan ini jelas dia tidak akan pernah merendahkan Tuhan Yesus. Walaupun dia itu mengumpulkan uang dari hasil berbuat zinanya, tapi Tuhan tahu kemurnian hatinya. Dia ingin memberi yang terbaik. Katakan amin. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menerima. Sebab Tuhan Yesus bukan melihat apa yang dipersembahkan, tapi hati yang murni itu. Itu bukan berarti saudara kemudian memberi persembahan dari mencuri. Bukan. Ini satu kondisi di mana wanita ini memang ya apa adanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang tanya kenapa Tuhan kok menerima? Tuhan tuh melihat hati. Jadi Tuhan itu lebih melihat hati perempuan ini sehingga perempuan ini melakukan apa yang menjadi rancangan atau nubuatan penggenapan bahwa Tuhan akan diurapi. Sehingga apa yang dilakukan wanita ini selama Injil diberitakan itu dicatat Bapak Ibu Saudara. Loh, padahal dia kan seorang pelacur. Saudara, yang Tuhan lihat bukan masa lalu kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan ke depan itu lebih berharga. Dan wanita ini memberikan hidup. Ya. Nah, sambil berpaling kepada perempuan itu karena Tuhan Yesus sedang mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Farisi berbeda dengan perempuan ini. Orang Farisi dia tahu peraturan-peraturan, adat istiadat, hukum Taurat. Sehingga mereka merasa bahwa ya kami umat pilihan. Tapi seberapa besar kasihmu sebagai umat pilihan? Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Karena apa? Karena orang berdosa ketika dia tahu mengerti ini, dia akan mengabdi. Sedangkan orang Farisi yang sebagai umat pilihan, dia hanya melakukan perintah Allah. Tapi bentuk wujud mempersembahkan diri, mereka tidak ngerti.
Karena yang mereka lakukan peraturan manusia. Nah, Tuhan Yesus datang untuk mengubah saudara. Tuhan mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar bukan didorong oleh karena peraturan. Tetapi oleh karena saudara menyadari kasih Allah yang begitu besar. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saudara dengan orang Israel berbeda. Kenapa kita yang menggenapi perjanjian baru? Saudara adalah umat penggenap. Bahkan oleh kita saudara, Israel diselamatkan. Seluruh Israel karena kemurahan yang kita terima. Sebab saudara adalah orang yang mengerti. Karena kita bukanlah orang Israel, bukan bangsa pilihan. Kita ini the Gentiles, kita ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang berdosa, orang kafir. Tapi justru Tuhan memilih supaya rancangan Tuhan digenapi, disempurnakan dari orang-orang yang berdosa. Tapi mereka menerima kasih karunia Allah dan mereka hidup bagi kebenaran Tuhan. Muncul saudara. Nah ini saudara mesti mengerti. Tuhan Yesus berkata sambil berpaling kepada perempuan itu. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Jadi Tuhan Yesus diperlakukan apa waktu itu? Mereka tidak menerima Tuhan Yesus juga. Padahal adat istiadat orang Yahudi kalau menganggap nabi saudara itu mesti dibasuh. Itu kan kotoran onta penuh pasir, itu kan padang pasir saudara. Debu, jadi bisa dibayangkan Tuhan Yesus kakinya masuk, tidak dikasih loh saudara. Saudara bisa mengerti, Tuhan Yesus pun ditolak. Jadi mereka ini mengundang untuk menyelidiki dan mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Saya memberikan satu sisipannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selalu mengajarkan sesuatu yang relevan, yang realita. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan berdosa, dia berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan ini. Bagaimana rancangan Allah digenapi. Ketika Tuhan Yesus melihat sebuah gandum, dia berbicara tuaian banyak. Ketika dia melihat pohon ara, dia berbicara. Maka itu Bapak Ibu Saudara dengar. Pesan-pesan Tuhan, kenapa terkadang selalu menyentuh kepada kehidupan pribadi. Terkadang saya pribadi, ada saya katakan tanda kutip, inspirasi ilahi yang muncul di tengah umat dan saya bahas di sana. Itu bukan berarti menyindir, menyerang. Kok Pak Febi bisa tahu ya? Enggak bisa saudara, itu cara Tuhan. Tuhan melihat angin, dia bicara angin. Itu Tuhan Yesus. Dan itu yang saya rasakan. Ada roh di sana. Seperti minggu kemarin. Oh saudara itu dibongkar habis itu. Sayang saya tidak altar call itu. Kalau altar call, pertobatan banyak itu. Nah saya mau jelaskan, harusnya ketika Tuhan membuka, menyingkapkan semua yang kotor dalam diri kita, jangan kita lari, harus mendekat. Jangan takut. Nah orang yang takut karena dia tahu dia memelihara dosa. Saya dulu Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan Yesus langsung total. Karena saya tahu hanya di dalam Tuhan Yesus keselamatan hidup kekal. Dan orang yang sungguh-sungguh. Kalau saudara menyimpan dosa, saudara tidak akan pernah diterima. Bagaimana Pak yang saya lakukan? Minta hikmat. Berjuang. Nah kembali supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Ya terkadang khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu menyentuh ke pribadi. Oh Pak Febi mesti diomongi ini. Nah kan gitu kadang. Ya dilapori gini. Padahal saudara, saya tidak pernah tergantung khotbah saya dengan laporan orang. Tapi roh itu bergerak ke sana.
Sebab kita sedang berjalan bersama-sama. Amin. Kalau saya tidak memakai kepekaan roh seperti Tuhan Yesus, dia bahas tentang perempuan ini. Padahal Simon kan hanya berpikir bahwa kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Kesempatan Tuhan Yesus ngomong nih tentang apa? Tentang mempersembahkan hidup. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu memang boleh berkata bahwa kamu keturunan Abraham, tapi Allah sanggup memakai batu ini menjadi anak-anak Abraham. Bukan berarti orang yang keturunan langsung garis Abraham itu juga anak Abraham. Karena Tuhan Yesus sedang disindir bahwa Tuhan Yesus anak haram. Karena dia tidak jelas kelahirannya siapa. Jadi dianggap kami punya bapak dan ibu jelas, sedang kamu. Wong Maria nggak ada bapaknya, tiba-tiba Halim kok. Tuh, hamil. Ya toh. Saudara bisa mengerti posisi Tuhan Yesus. Maka ketika perempuan ini datang, seorang pelacur, seorang berdosa, dia menerobos, dia datang di belakang Tuhan Yesus menangis, dia pecahkan itu yang namanya minyak wangi narwastu yang mahal harganya. Di situ kesempatan Tuhan Yesus berbicara. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Padahal mereka bilang nabi. Tapi dia orang berdosa ini yang kamu anggap dosa, yang kamu anggap orang kafir, ya, yang sesungguhnya tidak boleh masuk rumahnya orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Coba saudara, ada satu perbedaan persembahan yang beda. Makanya kalau saudara Kristen daging, persembahanmu daging. Dan banyak orang Kristen ukuran daging persembahannya, bukan roh. Pelayanan daging semua yang dipersembahkan. Karena dia Kristen daging. Di dalam Roma 8 dikatakan kalau orang yang hidup dipimpin daging, dia berpikir-pikir tentang daging, daging, ujungnya daging. Menyembah memang, pelayanan memang, tapi ujungnya daging. Karena mereka Kristen daging. Sama seperti Simon dan orang Farisi semuanya. Mereka pakai jubah panjang-panjang, mereka beribadah, berdoa. Supaya apa? Dilihat orang. Nah kalau sekarang viewernya banyak. Halo. Kita tidak tergantung viewer. Saya sudah awal ngomong, ya, kita tidak tergantung viewer. Jadi nggak perlu bikin aneh-aneh. Ya, doa nggak pakai baju muda gitu, saudara. Terkenal, viral gitu ya. Gilani, saudara. Betul? Apalagi jam 1 pagi, ya, nggak ada yang lihat. Imam kita tidak tergantung viewer. Makanya kenapa saya perlu memberi pelajaran kepada imam-imam yang terlalu tergantung viewer. Langsung tak tutup semua akunnya. Saya mau lihat hasilnya apa. Lowong NCC Indonesia yang awal itu sudah berapa ribu itu Mas Ayo? 3.000 berapa ya? 3,7. Itu hilang kita tertawa kok. Loh kita ini bukan pusing, enggak apa-apa Mas. Hilang enggak apa-apa. Karena kita tidak terjebak kepada daging. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, ini yang membedakan apa kita Kristen daging atau roh. Tapi orang yang lahir dari roh, ya makasih. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Daging itu apa? Kepuasan, pujian, ketenaran. Wah ngetop, wah dilihat orang, dipuji, dipuja orang, itu daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah roh itu apa? Tuhan Yesus katakan di dalam Roma 8 ayat 9. Tolong dibuka. Roma
Roma berapa ya? Di mana Tuhan Yesus berkata gini, orang yang lahir dari roh itu seperti angin. Coba carikan, itu di surat Roma. Ya, saya lupa apakah Roma 14, saya lupa. Jadi roh itu angin. Angin itu enggak kelihatan. Enggak ada arah tujuannya mau kemana. Nah, orang yang lahir dari roh, dia seperti angin, saudara. Tujuannya hanya untuk roh, bukan untuk daging. Ini yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya pelayan perjanjian baru adalah pelayan roh. Kalau pelayan roh itu tidak ada ujungnya. Kalau daging ada ujungnya. Kalau roh tidak, ujungnya kekekalan. Everlasting life. Dan semua kekekalan hanya ada pada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Itu upahnya. Nah, saya berdoa visi 2033 membawa Bapak Ibu Saudara terus bergerak menjadi manusia roh. Kalau saudara ini bisa praktekkan dalam kehidupan jasmani saudara, kehidupan duniawi saudara, dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan apapun, prinsip kerajaan ini saudara pakai, bahwa saudara hidup dengan roh, dalam pekerjaan pun saudara tidak merasa tersaingi, saudara tidak merasa untuk mencari ketamakan, saudara, maka pekerjaanmu akan menjadi berkat buat banyak orang. Hidupmu akan jadi berkat. Memang saudara dijegal sana sini, tapi Tuhan tetap membuat engkau berdiri dan engkau tetap dipromosikan oleh Tuhan karena engkau tidak punya tujuan daging. Saudara, orang tidak punya tujuan daging pasti dibela. Pasti saudara, agama apapun. Mungkin ada malaikat banyak yang ada di sebelahnya. Amin. Ya, nemu enggak? Ada enggak di surat Roma, orang yang lahir dari roh, lupa saya apa ayat berapa, Roma berapa itu, nanti cari sendiri aja, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Simon. Kemudian ayat 45. Ayat 44 dulu. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, rambut bagi wanita itu sangat mulia. Engkau tidak mencium aku. Jadi kebiasaan orang Yahudi, ya mungkin cipika-cipiki itu saudara. Mencium, enggak dicium loh Tuhan Yesus. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Kamu mencium wajah tidak? Mengapa perempuan ini kok bisa ngasih kayak gitu? Mengapa perempuan ini bisa kasih air matanya membasahi kaki loh saudara? Bukan kepala loh, kaki loh. Kaki bagi orang Yahudi, kaki itu kotor saudara. Bahkan rambut yang mulia dipakai untuk mengusap. Loh kok bisa? Kan tidak mungkin saudara. Bahkan orang Yahudi tidak menganggap Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini justru memperlakukan Tuhan Yesus sebagai yang mulia. Mengapa dia bisa begini? Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di kisah yang lain ada yang mengurapi di kepala. Jadi minyak wangi itu ditaruh di kakinya. Jadi sudah dibersihkan dulu dengan air matanya, dilap dengan rambutnya, kemudian diberikan minyak wangi narwastu. Berarti satu ruangan ini baunya wangi dan takut semua saudara. Karena Tuhan Yesus terkenal pembuat mujizat, wibawa ilahi ada di dalam Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan Tuhan Yesus berkata ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Kenapa? Kenapa dosa kita diampuni?
Mari kita belajar dulu. Apakah hanya dengan mengaku dan percaya dosa diampuni? Lihat. Sebab itu aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi apakah saudara diampuni enggak? Tergantung hidup saudara berbaktinya kepada Tuhan. Itu menunjukkan pengampunan terjadi dalam hidupmu. Kalau ada orang Kristen, sudah dibaptis, ke gereja aja males. Nggak melakukan apa-apa. Apakah saudara sudah diampuni? Makanya mau nggak mau kekristenan itu ada tingkat-tingkatan. Surga ada tingkat. Gak bisa kita ngomong bahwa semua orang Kristen akan duduk bersama Tuhan Yesus. Tidak bisa. Fakta membuktikan, Alkitab mencatat. Hanya orang pemenang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang diberikan tiket masuk satu perguruan tinggi dan dia belum selesai, belum lulus. Dia harus belajar terus sampai dia lulus. Maka itu pernyataan ini luar biasa, saudara. Jadi berapa besar kasihnya Allah? Kan minggu lalu saya tanya, ukuran kasih Allah itu seberapa dalam hidupmu? Sebesar dosa ini loh saudara. Kalau dosamu banyak, kamu tahu diampuni, kamu pasti berbuat kasih yang banyak kepada Tuhan. Kalau di sini saya tanya, siapa di sini paling dosa? Saya Pak, paling dosa Pak, saya tidak pantas. Saya lihat apakah kamu diampuni. Lihat dari pengorbananmu sama Tuhan. Makanya saudara, kekristenan itu tidak bisa dimain-mainkan. Hari ini itu tidak bisa tahu saudara. Semua pengajar keluar semua. Pengajar sesat, pengajar betul, pengajar setengah-setengah. Udah sekarang ini tidak bisa nilai. Oh itu gini, tidak usah. Udah di mana saudara dengar mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saudara menangkap sesuatu kebenaran itu dan lakukan. Nanti hasilnya semua ada di hadapan Tuhan Yesus, titik. Gak perlu bingung saudara mau cari pengajar mana sampai luar negeri, macam-macam saudara. Tapi saya pribadi, saya belajar dari firman. Murni saudara harus. Nah nanti saya tunjukkan ada banyak orang binasa karena mengikuti pengajaran Paulus yang sulit dimengerti. Pengajaran Paulus itu pengajaran apa Pak? Loh, enggak pernah baca Alkitab? Enggak pernah ya Pak. Repot saudara. Jadi dia enggak mungkin tersesat juga. Wong pengajaran Paulus enggak tahu, di Alkitab enggak pernah dibaca. Jadi aman-aman baik. Pokoknya ikut di belakangnya Pak Febi. Ya itu sih selamat saudara. Ya toh? Masih selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi pengampunan tergantung dari apa? Perbuatannya. Wah ini kalau saya didengar orang teolog, wah debat kusir. Untung saya tidak terkenal saudara, amin amin. Nah kalau pembicara yang terkenal, senior pastor yang namanya di Indonesia pasti dibahas saudara. Di blog gini, wah dicuplik gini padahal tidak tahu ujung pangkalnya. Waduh saya bersyukur tidak terkenal. Hanya biar Tuhan Yesus yang kenal saya dan Allah Bapa. Amin. Jadi enak saudara, tidak dikomplain. Karena banyak debat, saya tidak peduli, you setuju nggak setuju. Tapi ini kebenaran. Dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab, kata sebab itu apa? Ia telah banyak berbuat kasih. Jadi perempuan ini menunjukkan bahwa dia sudah diampuni. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Maka itu kenapa ada seorang yang mau beri hidup sama Tuhan karena dia sadar dia diampuni. Jadi kalau ada orang Kristen yang dia mengabdi kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia orang yang banyak diampuni. Ukurannya itu
pada perbuatan kita ini. 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi bagaimana orang berkata, oh berarti percaya Tuhan Yesus semua dosa saya sudah diampuni. Iya, disucikan di atas kayu salib. Amin, amin. Terus apa dampaknya ke kamu? Karena kamu tidak ngerti kamu berdosa. Kalau kamu ngerti kamu berdosa, kamu tahu hutang banyak, pasti kamu pengen bayar banyak. Makanya saya katakan hari Minggu kemarin, bahwa kekristenan itu bukan murahan saudara. Mahal. Jangan saudara pikir enak ya, enak ikut agama Kristen itu enak gratis. Loh, siapa yang bilang gratis? Mahal, bayar. Semua orang mau masuk surga harus bayar, katakan amin. Harus bayar. Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak akan dapat surga. Tidak bisa, harus bayar. Bayarnya masing-masing. Itu pun nanti dilihat juga upahnya. Kamu tidak pernah bayar apa-apa, kamu tidak dapat upah. Mahkota itu nggak bisa diraih tanpa bayar. Tanpa usaha. Yang ngerti katakan amin. Makanya di tempat ini saya ajak saudara, semua dapat upah mahkota bersama saya. Ayo kita rajin tekun menabur doa, menabur ibadah, menabur pengajaran. Usahakan didasari oleh kasih. Bukan cuma kegiatan. Ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iman yang mana? Imanmu kok bisa menyelamatkan kamu? Iman yang dia kerjakan. Jadi keselamatan tergantung iman yang dikerjakan dong. Makanya saudara kan enggak ngerti. Ikut wae saya bilang. Wis nurut toh meskipun rodok kuping panas enggak apa-apa. Amin. Tapi benar-benar jangan ikut tapi Anda dalam dosa. Tuhan enggak mau. Sama seperti bangsa Israel, rombongan itu enggak boleh ada yang berbuat dosa. Tidak boleh yang najis. Makanya Tuhan terus bersihkan. Tidak resik-resik sih Pak Febi terus ngamuk. Ya kalau Tuhan memang mau bersihkan terus, ya memang begitu. Sampai muncul saudara menjadi emas yang murni. Karena Tuhan mau rombongan kita ini naik ke surga dengan kekudusan. Yang tidak kudus ditinggal belajar di Israel. Bangsa Israel itu perang, kalah. Ditanyai, siapa itu yang tidak kudus? Dicek saudara, ada yang tidak benar. Makanya kalah, gitu. Nah ini kan rombongan saya. Makanya harus dibersihkan terus. Sampai murni. Wah ya sulit Pak, ya memang sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara harus belajar. Iman yang menyelamatkan adalah iman seperti seorang perempuan wanita yang berdosa. Yang meminyaki kaki Tuhan Yesus mencium. Itu iman yang menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau iman cuman percaya selamat enggak? Tidak. Kecuali yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Kenapa? Lah enggak sempat turun. Loh, lah kalau sempat turun, dia akan menyatakan imannya dengan perbuatannya. Makanya orang kalau mau tahu agama saudara, jangan kasih tahu, lihatlah perbuatan saya. Lihatlah ibadah saya. Minggu saya di mana, Selasa saya di mana, Kamis saya di mana, Sabtu pagi saya di mana. Nah, itu iman saya. Yang ngerti katakan amin. Gitu. Makanya kewajiban agama perlu. Jujur saya bertumbuh tahun 98 sampai saatnya saya dibuka 2017. Saya tumbuh dalam kegalauan.
Karena pengajaran-pengajaran yang begitu instan. Tapi saya bersyukur saya mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Walaupun dalam diri saya berontak terus. Pikiran saya berontak. Tidak begini, Kristen tidak begini. Makanya Tuhan lepas saya, saudara. Kalau enggak saya masih ada di denominasi yang lama dong. Tapi saya mungkin tidak bertumbuh, saya tidak ngerti. Sebab Tuhan mau suara kebenaran harus disampaikan. Walaupun kelompok kecil, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang mengerti bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami Kristen yang rohani. 1 Yohanes, buka 1 Yohanes 3 ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Minggu lalu ini yang kita bahas. Seberapa besar kasih Allah itu? Yaitu sebesar nyawa anaknya dan sebesar dosa kita. Maka ketika saudara mengerti tentang hal ini, saudara adalah orang-orang berhutang. Hanya orang yang tahu betapa besar kasih Allah kepada dirinya, dia disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi saudara harus mengerti bagaimana saudara hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara mengerti seberapa besar pengorbanan Allah Bapa dan pengorbanan putranya Yesus Kristus, dan seberapa besar dosa saudara dan saudara membayarnya. Apakah cukup kita membayar hanya dengan menangis di kaki Tuhan Yesus? Cukup bayar? Tidak, tidak cukup. Dengan menciumi kaki Tuhan Yesus? Tidak cukup. Dengan meminyaki pakai narwastu harga 7 juta, bahkan sekarang mungkin cari yang 100 juta parfum, cukup? Atau kalau hari ini saudara punya duit, kemudian lakukan sesuatu, bantu gereja, apakah cukup bayar? Tidak cukup saudara, masihan. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa wanita ini dosanya diampuni karena dia berbuat kasih yang banyak. Sebab ia telah berbuat banyak. Padahal ukurannya tidak menyelesaikan. Sebab yang Tuhan lihat itu adalah buah, hasil. Rasul Paulus berkata, aku sesungguhnya bukan melihat persembahanmu kok. Walaupun jemaat ini ngumpulkan duit persembahan untuk bantu gereja, sebetulnya aku gak lihat kok persembahanmu. Tapi aku melihat buah dari kebenaran yang muncul. Dan itu dinyatakan oleh persembahan. Karena saudara mulai tergerak. Ini untuk Tuhan. Dan saudara melakukan sesuatu. Yang Tuhan perhatikan bukan persembahannya. Karena persembahan seberapa pun tidak cukup bayar hutangmu saudara. Tetapi bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara. Kasih. Dan terbukti wanita ini melayani Tuhan. Wanita ini setelah Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Imanmu menyelamatkan kamu. Maka wanita ini langsung menjadi pelayan Tuhan. Karena dia tahu betapa bobroknya dia. Dan yang dia lakukan itu untuk menggenapi nubuatan dan semua yang dikerjakan menurut adat istiadat orang Yahudi. Mulai dari rambut, mulut, air mata, minyak wangi, itu kan semua ada aturannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu gak cium aku, kamu gak nyuci kakiku, kamu gak minyaki kepalaku. Itu adat saudara, itu wujud kasih. Dan wanita ini melihat bahwa dialah anak Daud, Mesias itu. Sedangkan orang Yahudi
Simon dan lainnya orang Farisi yang pinter ahli Taurat, Alkitabnya menguasai semua, nabi-nabi, nubuatan nabi-nabi menguasai, tapi kenapa mereka masih tertutup? Karena mereka tidak pernah belajar untuk menyatakan kasih itu dengan perbuatan. Karena mereka hanya bergerak dengan hukum, karena mereka keturunan orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali 1 Yohanes 3 ayat 1. Karena kemarin kita membahas ini, nanti catat tentang membayar hutang. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini penting. Renungkan betapa besar. Kalau saudara sudah tahu betapa besar, saya yakin saudara akan hidup sebagai anak Allah. Di mana hidup anak Allah? Saya mau tanya. Di manakah hidup anak Allah? Di dunia? Dunia tidak kenal saudara. Dunia nolak saudara. Dunia nggak suka sama saudara. Karena dunia tidak mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi anak Allah tidak boleh hidup di dunia dong. Hidupnya anak Allah di mana? Di bait Allah. Tuhan Yesus berkata, ibu tidak tahukah kamu Bapakku harus tinggal di rumah Bapakku. Makanya saudara, apa yang kita lakukan ini bukan kegiatan. Aktivitas yang kita lakukan itu wujud persembahan saudara. Ibadah. Setiap hari membangun ibadah juga. Hubungan, itu bait Allah itu bergerak terus dalam hidup saudara. Karena saudara harus tinggal di baitnya. Dan dunia tidak mengenal kita. Jangan pernah saudara berusaha untuk dunia menerima saudara. Tidak perlu. Urusan apa dengan dunia? Kita berdoa berdiri bagi dunia. Supaya dunia bertobat. Karena mereka tidak mengerti tentang kasih Allah itu. Tidak mengerti saudara. Sebab dunia hanya mengerti kasihnya Allah itu hanya berkat jasmani. Bagi yang diberkati. Lah bagi yang hidupnya di bawah kolong jembatan, di emperan-emperan toko, di pinggir kali, di kampung-kampung yang tempatnya kumuh, apakah mereka bisa berkata bahwa kasih Allah begitu besar? Tidak bisa. Bagaimana mungkin? Dia berkata Allah tidak adil. Nasibku buruk, aku lahir dari perempuan yang miskin. Makanya timbul kemarahan, premanisme keluar, berontak saudara, melihat anak orang kaya. Loh saudara itu enggak bisa dielak. Itu psikologinya keluar. Ngamuk saudara. Mereka bisa mengerti kasih Allah. Enggak bisa. Tapi bagi orang yang kaya, yang YouTuber ngetop itu, oh bisa. Makanya Tuhan itu dekat dengan orang miskin. Ketika Tuhan Yesus datang kepada orang miskin, Tuhan tidak tawarkan kekayaan. Tuhan tidak tawarkan promosi, tidak. Yang dia tawarkan the kingdom of God, kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika kamu miskin di hadapan Allah. Asal kamu hidup dalam roh dan kebenaran, maka harta surgawi akan kamu terima. Sabar, tunggu, waktunya akan tiba. Kamu akan bersama dengan aku melihat kemuliaan Bapa. Bangkit mereka. Makanya yang kumpul Tuhan Yesus orang miskin. Hari ini gereja kumpulnya orang kaya, orang miskin. Lihat, karena gereja sudah dipenuhi dengan penyembahan berhala. Saudara, orang bilang Pak Febi anti gereja nih, Pak Febi kebaikan gereja. Bukan saudara. Gereja itu milik Tuhan Yesus. Tapi gereja udah menyimpang. Gitu loh. Mau enggak mau nih fakta. Coba lihat gereja-gereja yang jemaatnya orang-orang miskin gitu. Dianggap gereja maju atau tidak? Padahal gereja yang jemaatnya semua orang miskin, mereka yang punya kerajaan surga. Tidak apa-apa. Tidak perlu jadi kaya. Katakan amin. Sesat jadi gereja ini. Kita doa supaya minta rezeki sama Pak Febi diomongin melarat tidak apa-apa. Buktinya semua teamwork saya tidak takut melarat kok. Mereka kokoh-kokoh kuat. Mereka berbicara firman Allah tidak tergantung mereka punya duit atau tidak.
Mereka pendoa tidak tergantung apa-apa karena mereka imam-imam Tuhan. Tidak apa-apa, tidak pernah mengganggu kita. Kita merdeka kok. Katakan amin. Kerajaan Allah tidak berbicara soal kekayaan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga sulit sekali menemukan satu gereja yang benar-benar mereka merasakan kasih Allah yang sejati. Dan kasih Allah itu bukan pada berkatnya, tetapi pada keselamatan yang dia berikan melalui pengorbanan anaknya. Dan saudara menjadi orang-orang yang berhutang. Kalau sampai saudara sudah mengerti ini, saudara akan membayar dengan hidupmu, dengan nyawa. Saudara akan menjadi orang merdeka. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa? Sama seperti dia. Sama seperti dia. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Saudara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut anak Allah. Saudara juga anak Allah. Tuhan Yesus disebut hamba Allah. Saudara adalah hamba Allah. Tuhan Yesus disebut imam besar. Saudara adalah imam. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi siapa orang yang bisa sama seperti Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi serupa. Untuk dia terus memilih pengharapan, kerinduan ketika Tuhan Yesus datang, maka mereka akan menjadi sama seperti dia. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, tetapi kita terus menaruh pengharapan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, maka saudara menyucikan diri. Kesucian diri terjadi ketika saudara memiliki pengharapan terus akan kemuliaan Tuhan. Saudara terus menantikan setiap hari. Saudara berkata, datanglah Tuhan Yesus. Dan setiap hari saudara melakukan tugas-tugas kewajiban agama saudara. Melakukan terus, memikirkan hal-hal terus yang rohani. Membawa saudara hidup terus mengabdi kepada Tuhan. Maka engkau disucikan. Kekudusan tidak bisa dilawan, saudara. Maaf. Ketidakkudusan tidak bisa dilawan, saudara. Sebab kita semua dari produk ketidakkudusan. Kalau saudara mau melawan percabulan perzinahan, caranya ini. Hidup dengan roh. Saudara arahkan diri menjadi manusia rohani, berarti saudara memikirkan perkara yang di atas, terus memikirkan itu. Sambil saudara hidup secara jasmani, tapi cara-cara hidupmu yang rohani. Maka secara tidak langsung kamu suci. Makanya kalau mau berhenti rokok, berhenti minum, pornografi, gak bisa kamu lawan. Gak bisa. Kalah kamu. Saya berharap Edi sudah berhenti. Dan yang rokok lainnya. Kamu gak bisa ngelawan rokok. Kamu tidak bisa ngelawan pornografi, tidak bisa, kalah kamu. Kamu tidak bisa ngelawan percabulan perzinahan, tidak bisa. Tapi dengan kamu menaruh harapan kepada Tuhan Yesus dan kamu rindu untuk berjumpa dan saudara melakukan doa, makanya terus melakukan yang ini terus sampai saudara membayar hutang saudara, maka saudara akan hidup suci. Karena itu yang akan mengawal saudara. Kalau saudara tidak hidup dalam pekerjaan rohani, kamu tidak akan bisa suci. Orang Kristen yang tidak ada dalam kegerakan rohani, kotor hidupnya. Saya kasih tahu, kelihatannya dia cuma, oh haleluya Bapak, haleluya Ibu. Kotor dalamnya.
Apalagi dia cuma seminggu sekali, sebulan sekali, sama sekali di rumah nggak ada bangunan di dirinya, kotor saudara, pasti kotor. Pak Wibi kok tahu? Tahu. Karena kita semua ngalami. Kita ini kotor. Kita butuh tiap hari dibersihkan. Makanya nggak bisa melawan saudara. Kamu melawan daging nggak bisa. Kamu kalah. Setiap kali kamu berusaha melawan daging, kalah. Saya kasih tahu kalah. Saudara saya kasih tahu ya, ini ngomong rokok ya. Ada orang berhenti rokok bukan karena roh ada. Karena daging. Bisa, lu bisa orang di luar WHO aja nggak ngerokok. Mereka kan nggak percaya Tuhan Yesus. Kok bisa? Nalarnya jalan gitu loh. Tapi nggak ada hubungan roh. Pakai nalar aja. Mereka mikir bahwa rokok itu membuat sakit penyakit toh. Udah itu aja. Ya mereka berhenti. Tapi yang sudah kecanduan bisa. Ya nggak bisa. Yang suka minum. Terus gimana caranya? Ini caranya. Hiduplah dengan roh itu. Kalau saudara melakukan sungguh-sungguh nggak lepas langsung. Makanya saya kenapa nggak mau berhenti dari pekerjaan rohani, tidak mau berhenti dari pengembalaan, karena itu yang menuntun saya pada kekudusan. Saya berhenti jebol langsung. Siapa contohnya? Daud. Daud itu kan hidup kudus. Suka nyembah loh saudara. Namanya Pondok Daud. Gara-gara dia nggak ikut perang. Yang lain perang dia makan cakwe di soto rumah. Jadi atap rumah bangsa Israel itu rata, bukan segitiga. Rata saudara. Dia itu buat duduk-duduk. Dia tidak lakukan kegiatan rohani waktu itu. Semua pasukannya berperang. Dia santai. Nah mulai itu jatuh dia. Iblis itu kan tahu waktu, kesempatan dia pakai. Semua kita itu mudah jatuh. Jadi ini pelajaran bagi saudara yang Pak saya siap loh Pak, tapi saya kok nggak bisa. Kamu harus rela membayar dulu. Dan rela terus perhatikan. Arahkan dirimu pada perkara di atas terus. Itu yang namanya saudara sedang, kalau bahasa Jawa itu tirakat. Ngelakoni. Kalau saudara mau ngelakoni secara roh, itu yang kotor keluar sendiri. Anda berhenti kumat pasti. Semua di sini yang berhenti kumat pasti. Cobaan. Cobaan. Kumat. Karena memang itulah hidup kita. Hanya di dalam hadirat Allah dan dalam pekerjaan Tuhan. Itu prinsip kerajaan surga. Tidak ada saudara orang yang tidak melakukan kegiatan rohani sama sekali. Di rumah hanya ngisi dirinya sendiri. Dia bisa hidup dengan benar. Kotor saya bilang. Tetap kotor. Karena Tuhan Yesus menyucikan kita setiap hari dengan firman-Nya. Itu ada di surat Efesus 5. Makanya perlunya dengan adanya wadah begini ini. Untuk membawa saudara semakin hari semakin mulia, semakin kudus, semakin bersih dan saudara layak. Untuk duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kurang 5 menit ya. Saya bacakan dalam, tolong buka Roma 8. Roma 8 ayat 12. Nah mari kita belajar sekarang. Bagaimana saudara menjadi Kristen rohani? Bukan Kristen daging. Kristen daging itu hanya orang percaya Kristus tapi tanpa mempersembahkan diri. Itu Kristen daging. Nah ujung-ujungnya jadi Kristen, doanya penyembahan untuk daging semua. Daging itu untuk dirinya sendiri. Itu daging. Kalau roh itu untuk kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara kita adalah orang apa? Berutang. Saudara tahun 98 saya tahu ayat ini. Saya bilang Tuhan aku hutang. Dengan apa aku bayar? Bukan kepada daging.
Supaya hidup menurut daging. Jadi kita ini, makanya orang-orang yang berdosa, dosanya berat itu, kalau dia sudah jadi Kristen kan biasanya orang ini sungguh-sungguh. Karena apa? Orang Jawa bilang sudah tua, udah bosen saudara, udah jenuh dah itu. Nah waktunya dia bayar nih. Nah kalau yang tanggung-tanggung saudara, jalan di dua kaki, main-main dosa. Itu yang saya katakan kemarin minggu, kita enggak boleh setengah-setengah. Kalau saudara mau bertobat, ya bertobat total. Bisa Pak? Ya bisa, tergantung saudara merasa mendapat kasih Tuhan enggak. Kalau saya tahun 98, saya ketemu Tuhan Yesus, saya langsung mengerti dan kemudian belajar firman, tambah ngerti. Di dalam pengertian yang tidak sempurna itu dibangun terus. Jadi sekarang ini waktunya saudara untuk bayar hutang. Nah tergantung saudara sih, masing-masing. Membayar hutangnya gimana? Bukan kepada daging, sudahlah, daging itu udah selesai. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang-orang yang dipimpin roh Allah adalah orang-orang yang membayar hutang. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa merdeka. Kita ini orang-orang hutang sama Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara ini adalah orang-orang berhutang? Makanya kenapa kita ini beribadah, kita ini melayani Tuhan, berdiri sebagai imam. Salah satunya Tuhan, aku mau membayar. Ini firman Tuhan. Saudara hutang sama Tuhan. Dan hutangmu tidak pernah lunas, saya kasih tahu. Karena tidak ada ukuran yang bisa melunasi nyawa Tuhan, darahnya. Tidak bisa. Terus dengan apa? Hati terus melayani Tuhan sampai mati. Maka saudara akan disebut anak Allah. Karena saudara dipimpin oleh roh. Dan roh itu mengarahkan saudara untuk membayar hutang itu. Tidak ada roh membuat saudara meninggalkan gereja. Tidak ada. Makanya orang yang tidak bergereja, tidak digembalakan. Gerejanya adalah gereja seluruh dunia. Nah, orang ini bermasalah dengan rohnya. Tidak ada. Setiap orang harus punya gereja. Jangan ada yang tidak bergereja. Orang yang tidak bergereja itu orang liar, saya kasih tahu. Orang liar sulit dibentuk. Orang liar suka protes. Orang liar suka kritik. Karena dia merasa dia punya gereja sendiri. Gerejanya seluruh dunia. Jadi kalau yang ngubur datang semua pendeta seluruh dunia. Ngubur dia. Itu pengajaran sesat. Dan banyak orang sekarang hari ini sudah tidak bergereja, saya kasih tahu. Tapi bersyukur di tempat ini semua bergereja. Katakan amin. Semua digembalakan. Meskipun 12 orang tergembala, pasti selamat. Banyak saudara, orang sudah menolak hidup dipimpin roh. Tidak mungkin roh Tuhan itu membawa saudara keluar dari gereja. Tidak mungkin. Makanya orang yang tidak punya rumah ibadah sendiri, itu orang gelandangan rohani. Siapa di sini mau jadi gelandangan rohani? Kalau orang punya rumah dia disebut anak Allah. Siapa di sini mau disebut anak Allah? Siapa bapakmu? Bapakmu siapa? Bapak rohanimu siapa? Ngerti? Loh anak kan mesti ada bapak. Kalau anak tidak ada bapak, siapa itu? Anak hilang. Faham? Fili? Yael, faham ya? Jangan ditipu dengan pengajar palsu, nabi palsu, pendeta palsu.
Gembala palsu. Oh, gembala enggak ada sih. Gembala kan punya gereja mestinya. Ya, maksudnya gembala palsu. Enggak ada gembala bilang, terserah kamu mau ke gereja mana, itu enggak ada. Itu gembala agak, ya toh, jam 12 lebih 5 gitu. Jadi miring. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Nah ini, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Cirinya orang Kristen dunia dan Kristen rohani, bedanya apa? Ada roh keterikatan. Kalau saudara hari ini masih terikat dengan apapun, bahwa kamu masih duniawi. Ketika seorang muda kaya datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ya aneh kok saudara kadang itu penyataannya. Jual semua hartamu, ikut aku. Gimana kalau kita praktekkan? Nah, Tuhan Yesus kan di surga. Maksud Tuhan Yesus apa? Bukan itu. Tapi Tuhan tahu hatinya itu ada di harta. Jadi kalau sama Tuhan Yesus kelihatan kamu, ya saudara, dia lihat sesuatu, dia tantang saudara langsung. Misalkan contoh nih contoh aja ya. Saudara pingin nikah, contoh loh. Saya cuma ngomong contoh loh ya. Pingin nikah, tapi saudara hidupnya enggak benar juga, masuk gini, datang ke Tuhan Yesus, ditembak sama Tuhan Yesus. Jangan nikah, ikut aku. Kaget enggak saudara? Waduh. Ya itu Tuhan. Tuhan tuh selalu ngelihat ketika saudara ditabrakkan dengan itu, yang muncul apa? Padahal ketika saudara berkata, siap Tuhan, aku ikut engkau. Maka Tuhan Yesus berkata, pergilah nak, pasanganmu sudah ada di depan pintu menunggu engkau. Nah gitu. Yang mana Tuhan? Haleluya. Kalau ini contoh. Nah orang mau nguburkan bapaknya dikasih tahu apa? Biar orang mati, nguburkan orang mati. Apa enggak greget no itu saudara? Hah? Apa enggak jengkelin toh ngomongnya Tuhan? Maaf ya Tuhan Yesus ya, cuma ngomong aja saya. Loh, jawabannya itu loh. Pak Febi, saya enggak bisa pengajaran, mama saya meninggal. Biarkan mamamu ngubur sendiri. Apa enggak saudara ngamuk? Minggu depan lanjut. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur 1 jam kami duduk dengar firman-Mu. Kami percaya Engkau terus membawa hati kami dibuka. Untuk kami boleh mempersembahkan diri sebagai orang-orang yang mengerti kasih Allah yang begitu besar. Sehingga visi 2033 ini benar-benar boleh kami lewati, alami. Bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena pimpinan Roh Kudus. Kami mau hidup sebagai manusia-manusia rohani, orang-orang Kristen rohani yang dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kedagingan kami. Hamba menyerahkan imam-imammu yang setia, yang mau belajar terus. Kiranya hikmat surgawi, warisan surgawi turun atas mereka semua. Sehingga mereka boleh mengerti dan mengenal Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan hikmat dari Allah. Setiap firman yang disampaikan akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dan engkau akan semakin berhikmat, engkau akan semakin mengerti rahasia kerajaan surga. Impartasi dari Gembala turun atasmu, terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai bertemu.